Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom semuanya. Semuanya diberkati ya. Bisa tidur, amin. Yuk kita mulai doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau begitu baik buat setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mencari wajah-Mu, kami mau menyembah, dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Percayalah, Dia pasti bertindak bagi kehidupan kita. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, katakan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya ralabakara ya ralalabasana, kami percaya pertolonganmu sempurna. Engkau menyertai, selalu melindungi. Ada kuasa di dalam namamu, Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Allah yang setia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji Engkau. Oh, karabayara lalabayara lalabasandara bayara lalaba. Oh, yara lalalabakara bayara lalalamu. Engkau selalu ada di setiap musim kami. Oh Yesus, sebab Kau yang paling memahami keadaan kami. Ikarabayara mayara nanana mayara lalalabasana. Haleluya. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya kepada penyertaan Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Thank you Lord. Jalan-Mu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Katakan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Yesus Dia Maha hadir, Yesus Dia Maha tahu. Oh, kami percaya Tuhan, kepadamu setiap waktu. Ikarabayara lalabayara lalabasyanarabayara lalalabayara lalalaba. Oh, hanya bagimu, hanya untukmu segala penyembahan kami. Kami mau bersama denganmu, Yesus. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Hadirat-Mu mengalir, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak, hanya kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan ya Maria buat Tuhan Yesus. Bapak berkati setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami dapat bangun bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan memberikan satu hari lagi untuk kami melewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami berjanji kami akan melewati hari ini dengan penuh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib ya. Saya pikir setiap kita wajib untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Oke, sama-sama kita mau belajar di dalam Habakuk pasal 3. Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 dan 18 dan selanjutnya ya. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan seterusnya. Kita baca sama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Artinya kalau pohon ara tidak berbunga, dia juga tidak berbuah, ya. Pohon anggur tidak berbuah, jelas pohon anggur pasti berbuah walaupun dia merambat, tapi namanya itu pohon anggur. Ya, karena anggur itu bisa besar-besar seperti akar, ya. Makanya disebut pohon. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, orang-orang pada zaman dahulu cukup atau bahkan sangat bergantung kepada pohon zaitun. Kenapa? Karena pohon zaitun ini banyak sekali manfaatnya dan sangat-sangat berguna bagi orang-orang pada waktu itu. Selain pohon zaitun ini, buah zaitun ini buah zaitun ini memang sangat berguna. Minyaknya yang dinanti-nantikan oleh orang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain untuk keperluan minyak zaitun ini untuk kesehatan, ya. Waktu itu belum ada minyak ikan, ya. Jadi kalau untuk kesehatan jantung, kolesterol, makanya pakai minyak zaitun. Sangat banyak sekali manfaatnya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, artinya gandum, jelai tidak menghasilkan pada waktu itu atau kena paceklik. Nah, ya. Kambing domba terhalau dari kurungan, ya, artinya ternak kebutuhan daging tidak tercukupi dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah, ya, yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk mungkin nabi kecil, artinya tulisannya sedikit, ya. Bukan orangnya yang kecil, bukan. Tetapi tulisannya sedikit. Nabi Musa adalah nabi besar karena tulisannya banyak. Kitab Pentateuch ada 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua ditulis oleh Musa, belum lagi ada beberapa Mazmur, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk ini adalah nabi kecil, ya. Jadi dia ini walaupun menuliskan hanya sedikit saja tulisan-tulisannya, tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, dia menekankan di ayat ini adalah Allah yang menyelamatkan. Kalau kita ini tidak punya penyelamat, ya, kita boleh panik Bapak Ibu Saudara. Kita boleh panik. Tetapi kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan.
Kita lihat lagi ayat yang tadi. Sekalipun, walaupun, meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Kalau kita berusaha, bisa saja hasilnya mungkin secara manusiawi tidak maksimal atau mengecewakan. Betul ya? Ya namanya usaha ya. Hari ini jualan, besok jualan, mungkin tidak bagaimana. Oleh sebab itu ya, kita perlu Tuhan. Kalau dunia mengajarkan bahwa mengandalkan diri sendiri, tetapi kalau Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat bagaimana Allah menjanjikan keselamatan untuk setiap kita. Ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ini tidak akan pernah menjadi kuat kalau kita tidak punya Tuhan. Tetapi saya mau bilang, selama ada kita percaya kepada Tuhan, selama kita bergantung penuh kepada Tuhan, Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Boleh nggak kita percaya sama manusia? Boleh. Tetapi lagi-lagi ya ada batasannya. Karena manusia itu kapan saja bisa berubah. Berubah-ubah maksudnya. Ya, tidak tetap pendiriannya. Tetapi ketika kita punya Tuhan, kita sudah belajar kemarin kan, Yesus tetap sama. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Yesus kita, Yesus selalu berubah-ubah. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita boleh gentar, kita boleh takut. Tetapi kalau firman Allah berkata, Dia tidak berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, menerima kita tulus dan apa adanya. Artinya, kalau seperti itu, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kekuatan kita. Kita nggak akan bisa mengandalkan kekuatan manusia. Pasti akan kecewa, ujung-ujungnya akan kecewa. Ya, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan secara penuh. Jangan sampai kita ini mengandalkan ya sekeliling kita. Ingat, kemarin kita sudah belajar ya, hidup oleh percaya bukan oleh melihat. Kalau kita melihat hasil, ya, hasil pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan padi, beras, gandum, jelai, apalagi ya. Kambing domba hilang, dicuri, apalagi, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, artinya habis semuanya yang kita perlukan ya. Sekalipun teman ya mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara, ingat kita harus hidup oleh iman, oleh percaya kepada Tuhan ya. Tetaplah bersorak-sorai. Wah, ini yang sulit. Secara manusiawi ini yang sulit. Walaupun mengecewakan, kata ayat yang ke-17 ini. Ayat yang ke-18 itu ada anti klimaksnya ya. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini berbanding terbalik enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau sesuatu itu jelek, hasilnya jelek, gimana secara manusiawi? Sedih, kecewa, bisa marah enggak?
Bisa kesel nggak? Bisa. Ya, bisa kesel kita ini. Kalau ini kita seorang kontraktor jalan, ya, yang bekerja sama dengan PU. Nah, kita membuat aspal. Anak buah kita atau hasilnya mungkin karena bahannya jelek, kita bisa ngomel-ngomel. Apalagi situasinya panas. Hari panas, kita kontraktor aspal, dituntut harus begini. Kita bisa marah-marah. Tetapi kita belajar dari Habakuk. Dia menaklukkan, nih saya mau kasih tahu. Dia menaklukkan karakternya di bawah kaki Tuhan. Dia mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Meskipun dia berhak untuk marah. Meskipun dia berhak untuk ngomel-ngomel. Meskipun dia berhak untuk protes. Apalagi protes sama Tuhan. Tetapi Habakuk memilih berespon yang benar. Katakan amin. Tuhan tidak akan berhenti memproses Anda, ya, sampai Anda benar-benar jadi. Itu Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita sempurna di hadapan Dia. Supaya kita dapat menikmati semua kekayaan dan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, ya, proses itu pasti ujung-ujungnya adalah karakter. Aduh, kita ini apa-apa sebentar-sebentar ya. Misalnya ya, ngomel. Sebentar-sebentar kita ini ngambek. Sebentar-sebentar kita ini ngedumel apa segala macam yang lain. Tetapi saya mau kasih tahu. Habakuk walaupun dia nabi kecil, tetapi dia memberikan teladan bahwa dia menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Tuhan. Termasuk jiwanya, manusia lamanya dia taklukkan di bawah kaki Tuhan. Dan dia tidak mau hidup dengan jiwa yang lama. Dia mau diperbaharui. Amin. Ingat, hasil mengecewakan, tetapi dia apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Maksudnya gimana ya bersorak-sorak ini ya? Zaman dahulu kalau mereka ya berdoa, kalau meratap, itu benar-benar meratap Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan seperti kita ini, tapi mereka benar-benar meratap. Bahkan bisa menaruh abu di atas kepala. Itu berkabung. Ya, duduk gitu loh. Gaya masing-masing zaman itu memang cukup unik. Tetapi kita lihat di sini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ingat ya, di dalam Tuhan. Kalau kita implementasikan pada saat ini ya, kita bisa saja memuji, menyembah, bersyukur, tetap mengangkat tangan. Percayalah ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Katakan amin. Habakuk tetap mau beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Mungkin pada waktu itu belum dia diselamatkan, tapi dia tetap mau beriman kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku akan bersorak-sorak. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ya, ada duit, nggak ada duit. Apakah kita tetap mau bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan? Atau kita ngomel-ngomel? Gimana kira-kira? Mari kita belajar dari Habakuk ini. Di zamannya Habakuk, kalau tidak salah itu sempat terjadi, ya ini paceklik itu, apa tuh namanya? Musibah, bencana mungkin seperti kelaparan ya. Tetapi Habakuk tetap berespon yang benar. Saya melihat kemarin ada di berita
di mana di Palestina orang itu, anak itu dan suami dan anaknya, ya suaminya ini kehilangan istrinya yang tercinta dan anaknya yang lain. Tetapi anak laki-lakinya masih ada karena akibat perang, ya, dari perang itu. Dan anaknya yang laki-laki menangisi jasad ibunya, tetapi bapaknya ini menguatkan hati anaknya. Kita nggak perlu nangis, kita nggak perlu takut. Memang Tuhan sudah menuliskan ini buat kita. Kita hanya perlu menghadapinya dengan rasa syukur dan sebagainya. Dia menguatkan hati anaknya sambil jasad ibunya dan adiknya itu dikafani, ya, pakai kain putih. Ya, saya melihat di situ orang-orang di luar Kristen, mereka masih bisa berharap kepada Tuhan mereka. Kenapa kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara? Sudah jelas-jelas firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan itu pasti, di dalam Tuhan itu ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Mengapa kita perlu takut dan gentar menghadapi dunia ini, menghadapi apa yang kita alami, menghadapi hari esok? Mengapa kita perlu takut dan gentar? Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu, ya, selalu setiap hari mengutarakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Cobalah kita belajar dari Habakuk ini. Dia tetap mau bersyukur, dia tetap mau bersorak-sorai, dia tetap mau dalam tanda kutip berpesta di dalam Tuhan. Di dalam kitab Mazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang dikehendaki oleh hatimu. Haleluya. Tuhan kita adil, Tuhan kita penuh kasih, Tuhan kita penuh dengan kemurahan. Hari ini mari belajar untuk bersyukur banyak-banyak kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk pekerjaanku yang begitu berat ini. Tuhan, aku bersyukur akan pemimpinku. Tuhan, aku bersyukur akan istriku, akan suamiku, akan anak-anakku. Akan siapa lagi? Akan mertuaku. Ya, akan siapa lagi? Banyak hal. Walaupun itu berat, aku bersyukur ya Tuhan. Walaupun rasanya berat. Nah, begitu bilangnya sama Tuhan. Tapi aku tetap mau bersyukur. Saya yakin dan percaya Tuhan akan datang memberikan kekuatan dan menolong Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita merenungkan bahwa kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita perlu Tuhan, artinya kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam segala hal. Ingat, Tuhan Allah itu kekuatan kita. Ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, ya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya, kalau ada rusa atau seekor hewan memamah biak berdiri di atas bukit-bukit batu, artinya dia menang. Dia menaklukkan hewan-hewan yang memangsa dia. Haleluya. Mungkin kita nggak punya senjata apapun dalam menghadapi mangsa yang ingin memangsa kita. Tetapi kita punya Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara merasakan kuasa dan hadirat Tuhan di dalam kelemahanmu, di dalam pergumulanmu, di dalam situasimu. Datang kepada Tuhan, pasti Dia akan menolong. Tidak mungkin Dia tidak menolong. Yesus saja berkata, ya, kalau anakmu minta telur, tidak akan mungkin kan kamu kasih dia ular. Minta ikan, tidak minta roti, tidak akan mungkin kamu kasih dia yang lain. Ya, kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara.
Mari pandang wajah Tuhan. Pandang wajah Dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan, oh, dalam hidupku. Biar setiap kami memahami rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Kami mau berespon yang benar. Kami mau bersyukur banyak-banyak di dalam Tuhan. Ampuni kami kalau kami banyak mengeluh. Ampuni kami kalau kami tidak percaya kepada Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin hanya di mulut kami saja kami percaya, tetapi di hati kami banyak menggerutu dan protes. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau bersama-sama melangkah di hadirat Tuhan. Berkati umat-umat-Mu agar mereka semuanya mengalami kuasa, mengalami pemulihan daripada Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami telah belajar dari Habakuk. Kami mau Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau kecewa dengan Tuhan. Kami mau melibatkan Roh Kudus dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau begitu baik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa syafaat. Ya, silakan Pastor Eni untuk kita berdoa syafaat. Karena nama syakaralabau, nama syakaralaba. Oh ya nama syakaralabau, ya nama syakaralaba ya rabau. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Unana Masyakalabang, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau senantiasa menghibur, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau berdiri berdoa, membawa bangsa kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini. Kami melepaskan berkat damai sejahtera mengalir atas Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah Engkau, diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya. Biar kiranya damai yang daripada Tuhan mengalir atas bangsa kami, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami. Bahwa kami minta biar lautan-Mu terjadi atas bangsa kami, biarlah kasih-Mu dicurahkan lebih lagi atas bangsa kami. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini Tuhan. Katakan nama syakan nama Bapa. Bisa dia.
Uratakana masyikana mayarala masyikaralaba. Terima kasih Bapa, memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil beserta jajaran yang ada. Tuhan, kami melepaskan berkat atas mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami memberkati para pemimpin di bangsa ini. Kami melepaskan juga biarlah keamanan terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau berjaga-jaga atas bangsa kami. Engkau berjaga-jaga atas Indonesia Bapak. Tuhan, pegang kendali Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu Bapak atas bangsa kami. Kami percaya Bapak di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Kami percaya Tuhan pegang kendali Indonesia. Tuhan pegang kendali Indonesia. Engkau memberkati perekonomiannya. Engkau memberkati lumbung-lumbungnya Bapak, tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kami berdoa, biarlah bangsa kami, dari bangsa ini menjadi berkat bagi banyak bangsa yang lain. Kami percaya ya Bapak, biarlah kasih-Mu sentiasa dicurahkan atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati pulau-pulau, kami berkati setiap provinsi-provinsi, setiap kota-kota, bahkan desa-desa sekalipun Bapak, kami melepaskan berkat. Biar kiranya terang Tuhan terbit atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku di bangsa ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bahwa kota di mana kami berada ya Bapak, kami minta lawatan-Mu terjadi atas kota kami. Berikan kota kami, ampuni kota kami ya Bapak, bebaskan kota kami dari segala ikatan-ikatan dosa, roh penyembahan berhala, roh kultisme yang ada di kota kami akan patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami minta biar kasih Tuhan dicurahkan, belas kasihan-Mu curahkan atas kota kami. Ampuni orang-orang di kota kami apa. Kami minta lepaskan kota ini dari segala keterikatan narkoba, lepaskan kota ini dari segala perisai pergaulan bebas, lepaskan kota ini dari segala homoseksual, lesbian, pesta kemabukan. Kami berdoa lepaskan Bapak dari segala kejahatan-kejahatan di dalam nama Yesus. Kami minta damai sejahtera Allah mengalir atas kota kami. Berkati para pemimpin yang ada di kota kami. Berikan mereka kekuatan, hikmah, hati bijaksana, bahkan hati yang takut akan Tuhan ada di para pemimpin kota kami. Terima kasih Bapak, kami memberkati kota kami. Biar kota kami mengalami kemajuan, terobosan, lawatan terjadi atas kota kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah kota kami menjadi kota yang memuji memuliakan Tuhan, kota yang menyembah Tuhan, kota yang bersorak-sorai bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi generasi Bapak, selamatkan generasi yang ada di kota kami, bahkan bangsa ini Bapak. Kami berdoa Bapak, biar Kau melawat generasi ya Bapak, generasi anak-anak, generasi anak muda. Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, generasi ini mau perkata dengan iman. Kami klaim Bapak bahwa generasi ini akan menjadi generasi yang hidup akan Tuhan. Generasi yang memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid. Generasi yang rindu haus akan Tuhan, generasi yang mengenal kebenaran firman Tuhan, generasi yang memuji Tuhan, generasi yang hidup takut akan Tuhan, generasi yang mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa generasi ini adalah generasi yang menjadi terang Tuhan di dalam nama Yesus. Generasi yang pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Yesus, kami klaim, kami perkatakan firman atas
generasi kami. Kami percaya Bapa terjadi sesuai dengan kehendak rencana di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya Engkau akan bekerja berdoa-doa kami. Terima kasih kami berdoa di gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, biar gereja-gereja terus menjadi terang Tuhan, gereja-gereja menjadi berkat, gereja-gereja terus memberitakan Injil, gereja-gereja memuridkan, murnikan setiap gereja-gerejamu, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang murni dan Tuhan yang pakai lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gerejamu, LCC yang ada di Palangkaraya ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah terjadi rencanamu atas gereja ini, biar gereja ini berjalan dengan isi hatinya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan dan perkenananmu. Kami minta biar hadiratmu dan bobot yang lebih besar dicurahkan atas gerejamu, karena kami percaya dalam hadiratmu ada kesembuhan, dalam hadiratmu ada pemulihan, dalam hadiratmu ada kelepasan, dalam hadiratmu akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami percaya berikan hati yang haus melapangkan Tuhan pada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang digembalakan di LCC di dalam nama Yesus. Ratakan nama syekar laba ya raba. Kami berdoa mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, dewasa muda, sampai ke orang tua, generasi-generasi yang ada di gerejamu ini. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami perubahan dalam Tuhan, mereka berproses dengan Tuhan, mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Mengenal Engkau dengan benar, berdoa di dalam nama Yesus, mengklaim jadi firman Tuhan atas setiap umat yang kami gembalakan di LCC. Kami percaya Engkau ambil bagian dalam seluruh kehidupan mereka yang pada saat ini Tuhan mengalami masalah, beban, persoalan. Tuhan angkat persoalan permasalahan mereka di dalam nama Yesus. Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, pemulihan terjadi. Mereka yang mengalami keterikatan, lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, mereka berbuka pekerjaan, membukakan jalan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit di dalam nama Yesus. Bukakan jalan, sediakan kerjaan atas setiap anak-anakmu. Mereka yang bergumulkan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati usaha pekerjaan anak-anakmu di dalam nama Yesus. Engkau yang menolong, pegang kendali usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Berdoa juga bagi setiap anak-anak muda dan perkuliahan sekolah mereka, studi mereka, berkati anakmu Bapak, biar berikan mereka kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan masa depan anak-anakmu ada dalam tanganmu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga teringatkan pembangunan pastori yang ada di Geobos Bapak. Kami berdoa, terus berdoa menopang Bapak, berkati donaturnya Bapak, berkati usaha kerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Supaya Kau menolong mereka mencukupkan apapun yang diperlukan dalam pembangunan ini di dalam nama Yesus. Bahkan Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi para donatur. Terima kasih Bapak, kami memberkati juga para tukang-tukang yang bekerja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, telitian. Tuhan berikan ketangkasan dan mereka membangun. Bahkan kami rindu Bapak ketika mereka membangun pastori maupun gedung serbaguna yang akan digunakan untuk beribadah nanti. Mereka boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua perbuatan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami akan beraktivitas Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk setiap langkah kami. Jangan biarkan kami melenceng ke kiri dan kanan, namun kami tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami hati yang bijaksana dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami akan akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Percaya, ya, terima kasih Pastor ini. Percaya Tuhan pasti akan memberkatimu, Tuhan pasti menolongmu, Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Tetap percaya. Amin. Haleluya. Ya, pengumuman hari ini untuk kegiatan gereja jam 5 sampai jam 7 malam nanti ada kita latihan musik kembali untuk anak-anak muda. Nah, hari ini memang lebih khusus untuk latihan bandnya bersama-sama ya. Latihan bandnya. Jadi kita bisa di situ bersama-sama alike, bersama-sama selaras ya. Nanti jam 7 malam hari ini di base camp lanjut untuk AMD kelas ya. AMD ini untuk kelas pemuridan untuk saat ini hanya masih untuk anak-anak muda. Belum tahu nanti berkembangnya seperti apa ya. Silahkan anak-anak AMD kita ikut sama-sama onsite dan semoga bisa online ya karena kita melihat sinyalnya juga. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, minggu lalu AMD luar biasa ya, kelasnya temanya adalah penyembahan dan tidak ada banyak teori yang disampaikan, tapi mereka merasakan sendiri penyembahan itu sampai mereka nangis, sujud ya. Hadirat Tuhan melimpah di base camp ya. Kita di studio waktu itu. Oke. Itu saja untuk pengumuman hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetap mengasihi ya, dan layani Tuhan. Kita saling menyapa ya. Selamat pagi semua. Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Berkati kita semua. Selamat melakukan perjalanan Kak Yes. Yes, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Oh iya. Sampai lupa ya. Hari ini ya Pak ya? Benar, Pak. Oke, sebentar kita berdoa yuk buat Pak Yohanes Subandri ya. Oh ralabakata karabaya ralalabasanda ikarababababari kata karabaya ralalaba. Dalam nama Yesus saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Yohanes Subandri. Dia akan berangkat ke Kuala Kurun nanti jam 10 dan karena mereka akan membawa orangutan untuk melepaskan ada sekitar 8 ekor. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Kami berdoa agar orangutan ini bisa tetap lestari dan dipelihara. Bapa berkati perjuangan mereka, sertai tutup bungkus dalam nama Yesus, dan apapun kegiatan, acara, sampai menggunakan helikopter untuk kegiatan ini, semuanya diberkati, aman, keselamatan daripada Tuhan tercurah buat mereka, menyertai mereka dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati juga kesehatan Pak Yohanes Subandri agar dia tetap fit, tetap bergairah, tetap luar biasa melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Iya Pak, Tuhan berkati Pak. Ya. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pastor Alfa Sama-sama dan Mbak Pastor Eni. Eva. Tuhan berkati Eva, Mbak Eva. Have a nice day semuanya. Yes. Have a nice day for you too. Haleluya. Yo, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, pagi Bu Kartini, pagi Bu Suri, semangat, pagi Bu Esther, mana yang lain nih? Iya, pada kemas-kemas ya. Pagi. Sorry. Siap-siap bekerja semua ya Pastor. Yes. Di dalam perjalanannya Pak Yohanes. Terima kasih Bu. Amin. Mana Pak Daud nih?
Ya, Pak Daud. Mana Pak Daud tuh? Ya, Pak Daud dia Umumnya ya. lagi Oh, itu dia. Lagi beli nasi Padang. Shalom Bu Esther. Si Padang belum buka kok. Belum buka kepagian ya. Kang Henry mana nih? Kang Henry Belum mana buka Kang ya. Henry? Ya, ini anak-anak yang lain ini pada apa namanya mau siap-siap sekolah ya. Iya. Oke, Pak Hendri. Shalom Pak Hendri. Ada Kang Henry ya? Selamat. Mana Pak Hendri nih? Pak Endi. Henry. Henry nggak ada muncul nih. Ramana kelihatan nih wajahnya. Kangen rasanya. Tuh Pak Hendri tuh. Ya. Ini vokalis band nih Pak Hendri nih. Oke. Iya. Iya, terima kasih Kang Henry. Iya. Pagi Pak Endi, semangat Pak Endi. Ya, terima kasih Kang Henry. Oke semuanya, God bless ya, bye bye. Bye bye.